Hasil analisa PLS atau Personal Learning Style. Nah, di sini ada sebenarnya ada 3 ya ini ya. Ada EQ, kemudian dominasi otak, kemudian tipe belajar, kelebihan, kelemahan. Jadi ini rangkuman dari tiga hasil ini, 4 hasil ya. 4 hasil ini kita namakan sebagai Personal Learning Style. Ini versi free-nya atau versi gratisnya dari Afta. Jadi Anda bisa mendapatkan hasil analisa ini itu secara gratis tapi dibatasi 5 orang per hari. Silakan install aplikasi, ada di video sebelumnya. Nah, ini kita bahas hasil analisanya dulu. Nah, di sini itu ada AQ dan EQ. Hasil angka ini, hasil yang bentuk angka dari AQ, otak kiri, perbedaan EQ, ini semuanya dalam bentuk angka. Itu merupakan hasil real time atau hasil saat ini. Otomatis kalau itu ketika nanti analisa lagi 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, maka hasil ini akan berbeda. Apalagi kalau nanti 2 tahun atau 3 tahun itu akan berbeda lagi, karena ini memang hasil dari real time Anda saat ini. Kemudian di sini ada otak kiri, kemudian otak kanan. Sebenarnya yang kita cari itu bukan prosentasenya, yang kita cari itu perbedaannya. Jadi yang dominan itu yang mana? Kalau kurang dari 5% itu kita anggap normal. Jadi karena ini sebuah anggapan, berarti itu tidak saklek ya, tidak. Kalau kurang dari 5% berarti normal. Jadi kalau 4,9 itu normal. Kalau 5,1 itu berarti ada keunikan atau unik gitu. Enggak juga. Jadi kalau 4,9 berarti sudah mendekati ke unik atau dominan di salah satu gitu ya. Jadi ini merupakan angka sosial, bukan angka matematis. Jadi bukan angka matematis. Jadi kalau 4,8 apakah dianggap sebagai normal? Iya, memang kita anggap sebagai normal. Namun karena ini bukan angka matematis, berarti 4,8 sudah cenderung ke dominan gitu ya. Sudah cenderung ke dominan di salah satu. Kalau ini pas besar ya, 8%. 8% itu termasuk besar karena rata-rata yang saya cek selama ini itu cuma 1,2, 0,23 itu sudah termasuk besar. Nah, kalau udah 8 ini sudah besar banget, biasanya sudah unik gitu ya. Kemudian yang kita cari sebenarnya di sini, otak kiri sangat dominan, bisa normal gitu ya. Karena kamu adalah manusia unik, jadi kalau dominan di salah satu itu biasanya unik, dan unik itu butuh perlakuan khusus. Kenapa? Karena otak kamu itu seperti mesin. Jadi hasil analisa ini beda-beda ya. Nanti misalkan hasil dari otak kanan dominan itu beda lagi. Kalau hasil seimbang bisa lagi. Dan ini juga kata-kata di dalam ini itu juga berbeda-beda. Tergantung dari AQ-nya, kemudian tergantung dari EQ-nya, kemudian dominasi otaknya, tergantung dari. Jadi ini intinya dibuat kalau bisa itu setiap orang beda, namun yang enggak beda-beda banget, cuma kita bagi menjadi beberapa tipe. Jadi hasil ini tidak sama ya. Tidak sama. Nah, di sini ada tipe belajar. Tipe belajar di sini kita enggak di PLS ini, PLS Afta ini kita enggak ke ini. Enggak ke audio, kinestetik, kemudian visual, imagine, terus thinker gitu, enggak. Tapi di sini kita lebih ke sebuah kalimat ya. Jadi agak berbeda mungkin, tapi saya rasa ini jadi lebih mengerucut gitu, mengerucut ke arah yang lebih valid daripada harus audio. Audio, karena di audio sendiri, ketika audio dan visual itu, misalkan ya kita mempunyai 2 tipe belajar, audio dan visual. Otomatis kan kita bisa belajar di 2 hal tersebut. Kita bisa lebih cepat belajar ketika melalui film, audio, dan visual. Seperti itu.
Jadi ini gabungan dan kemudian dibuat sebuah kalimat ini agar lebih bisa dipahami lebih cepat, intinya itu yang saya inginkan. Mungkin tanpa belajar pun kamu bisa mengikuti materi, namun hal ini kadang membuat kamu jadi sembrono. Cobalah untuk menjadi yang terbaik agar kamu lebih tertantang. Jadi orang ini kurang tantangan kan gitu. Kuasai berbagai ilmu agar kamu bisa menjadi pribadi yang terbaik di masa depan. Karena dia pinter jadi sembrono, males gitu. Intinya dia males. Kamu perlu pendampingan saat belajar. Nah kan ini tidak keluar di tipe kinestetik, tipe audio gitu kan. Jadi tipe belajar di sini kita desain agar lebih lebih mengerucut. Apa yang harus kita lakukan itu ada di sini. Jadi enggak cuma ini audio tapi terus ngapain gitu kan. Kalau ketemu misal tipe belajar saya itu audio. Ya berarti saya harus mendengarkan, harus ngomong, harus diskusi. Kan cuma gitu kan ya. Cuma gitu aja. Terus langkah selanjutnya apa gitu kan. Masih banyak hal yang belum kita bahas dengan hanya tipe belajar audio, kinestetik, visual, itu masih banyak hal yang masih panjang gitu loh yang harus kita bahas sebenarnya. Karena itu bukan solusi yang itu udah kan gitu, enggak. Pada prakteknya enggak sekali. Pada prakteknya itu masih panjang. Teman yang baik berpengaruh besar terhadap prestasimu. Nah, ini juga enggak keluar ini di tipe belajar ini. Jadi saya ingin memberikan hasil yang berbeda dan lebih mengerucut ke valid, intinya itu. Bergaulah dengan teman yang suka belajar, motivasilah dirimu sendiri, ini kan nggak ada juga. Kemudian bacalah materi, pahami sedikit demi sedikit, ini juga nggak ada juga. Lalu cobalah mengerjakan soal-soal yang ada, buatlah jadwal belajar dan taati jadwal. Itu kan solusi-solusi nyata atau solusi-solusi real yang harus dilakukan gitu kan. Ini yang saya inginkan seperti itu di PLS ya. Buatnya lama ini, buatnya lama. PLS ini buatnya lama. Buatnya lama karena ini sistemnya sebenarnya saya dulu pengen ini jadi AI gitu, AI, tapi ternyata sulit buat AI. Ternyata sulit. Jadi ini adalah AI KW gitu, AI KW-nya. KW-nya AI itu ya ini. Kelebihannya detail, teliti, kemudian cepat paham, mengikuti jadwal. Kemudian kelemahan, jadi kelemahannya juga kita perlihatkan. Responnya lambat, kemudian kurang memahami tujuan, kemudian moody. Jadi kalau nggak mood dia nggak mau ngapa-ngapain gitu. Kira-kira seperti itu untuk ulasan PLS ya, Personal Learning Style. Dan kelihatannya ini ya hal baru juga, karena hal baru kita perkenalkan dulu dengan gratis ya. Semoga bisa berjalan gitu. Oh ya, PLS ini adalah satu hasil dari analisa bakat yang full versi. Jadi full versinya itu di sini. Full versinya itu di sini. Nah, ada 15 halaman, kemudian PLS itu salah satu hasil di halaman 8. Nah, ini adalah PLS di analisa full versinya ketemunya seperti ini. Jadi beda-beda, tiap orang beda. Namun ini hampir sama ya karena ini otak kanan dominan. Kemudian cara belajar di sini juga beda, ada visual, tak, kreativitas, audio, imajinasi. Gunakan waktu luang untuk belajar, jangan terburu-buru kan. Beda. Intinya beda. Di sini tulisannya juga beda. Gunakan kreativitas, trial error, kemudian nah ini. Namun kamu harus juga melihat dunia nyata yang sedang kamu lakukan, kendalikan arah imajinasi kamu ke arah materi yang kamu pelajari. Jadi beda-beda. Saya ingin memang beda-beda. Saya ingin memang ini hasilnya tiap orang beda. Walaupun nggak bisa beda semua. Nggak bisa beda semua juga. AI saya masih terbatas. AI saya masih sangat terbatas. Semoga besok setelah nanti belajar AI secara mendalam itu bisa mengeluarkan hasil yang benar-benar mengerucut gitu. Benar-benar setiap orang itu beda. Udah saya coba lagi dengan membuat yang halaman 15 ini sebenarnya. Ini juga AI KW juga.
Jadi saya ingin setiap orang punya hasil yang berbeda. Namun kan AI itu bisa membuat sebuah mesin yang bisa belajar. Intinya itu yang sulit. Sebenarnya itu yang sulit. Sementara ini kan mesin baru mesin, tapi dia tidak bisa belajar. Nanti kita buat ya, semoga aja bisa. Terima kasih. Seperti itu untuk hasil analisa PLS Personal Learning Style dari Afta Aquila Fingerprint Talent Analysis. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.